Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Syafira Fitriana dari kelas 4D jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Di video ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang dinasti Abbasiyah. Jadi, Bani Abbasiyah ini adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah ini diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah ini. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri, serta ia lebih gemar berzuhud dan beribadah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam. Tempat ini awalnya negeri yang aman, tentram dan tenang. Namun dari negeri kecil Hamimah itulah muncul suatu cabang golongan Hasyimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah, yang dicetuskan atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Pemerintahan Bani Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah Asyafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Asyafah ini, yang artinya penumpah darah, adalah julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah ini berlangsung sekitar 5 abad, yaitu dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan anak saudara atau keturunannya. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah ini terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranan untuk membangun kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. 3 poros itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang, mengunjungi tempat yang jauh, dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. 2 kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah, yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah ditelakkan oleh khalifah pertama sekaligus pendirinya, yaitu Abul Abbas Asyafah dan Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani, dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidaklah mengherankan jika kekhalifahan Bani Abbasiyah ini mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya.
Bani Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat. Seperti ketika kekhalifahan zaman Khulafaur Rasyidin, kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem toleransi. Namun, dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulunya, yang berakibat fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antara putra mahkota. Masa kemajuan Abbasiyah adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun. Perkembangan ilmu bidang umum pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Namun secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan, serta pengaruh-pengaruh timur lainnya, yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama yaitu Al-Kindi atau Abu Yusuf Ibnu Ishaq. Selain ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyid. Yang kedua ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yudi Sapur dan Haran yang merupakan peninggalan orang Syria pada masa Daulah Abbasiyah. Perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan muslim dalam bidang ini antara lain ada Al-Hazan, ahli mata dengan karyanya Optik, dan Ibnu Sina dengan bukunya Qom fi Tib. Lalu yang ketiga pada ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti Al-Khawarizmi, Al-Farqani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Yang keempat ada ilmu astronomi. Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqan dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, Al-Jamawi, Ilmu Al-Nujum, dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Mustar, Lima'na Al-Mamar, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal yaitu ada Ibu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, Al-Tabari, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal yaitu Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Ibnu Karzabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik, dan lain-lain. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu ada faktor internalnya. Yang pertama ada kemewahan hidup.
di kalangan penguasa, kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah. Hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Kemudian yang ketiga ada konflik keagamaan. Pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Kemudian ada faktor eksternalnya juga. Yang pertama yaitu banyak pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Kemudian yang kedua, dominasi bangsa Turki. Jadi, sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka, walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Yang ketiga, dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dari Khalifah Muttaqi atau Khalifah ke-22 kepada Khalifah Muti atau Khalifah ke-23 tahun 334 Hijriah, Bani Buyah atau Parsi berhasil merebut kekuasaan. Kemudian ada sebab-sebab kehancuran dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama ada sebab internalnya, yaitu lemahnya semangat patriotisme negara, menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, lalu tidak percaya pada kekuatan sendiri. Kemudian fanatik mazhab, persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Lalu ada kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu disintegrasi. Kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Kemudian yang kedua, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Lalu yang ketiga ada serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Disebutkan bahwa Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam, berbagai faktor yang telah menyokong tegaknya Imperium Abbasiyah, yakni kalangan elit imperium dan bentuk-bentuk kulturnya juga turut dihancurkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.